Selamat datang kembali di Sahabat Gerakan Rakyat Channel. Editorial politik, hukum dan budaya, dengan narasi tajam, cerdas, dan aktual. Misteri warna tabung gas terkuak. Apa yang disembunyikan? Pernahkah kita berhenti sejenak, menatap benda yang paling sering kita lihat di dapur? Tabung gas. Sekilas, ia hanyalah wadah logam berisi energi. Namun bila kita jeli, tabung gas itu menyimpan kisah yang jauh lebih besar. Kisah tentang kekuasaan, kelas sosial, dan cara negara memperlakukan warganya. Warna hijau, pink, dan biru yang melekat padanya, ternyata bukan hanya soal desain atau pemasaran. Ia adalah cermin stratifikasi sosial, yang tanpa sadar kita terima begitu saja, setiap hari. Lebih mengejutkan lagi, pada tabung hijau ada tulisan, yang secara gamblang menempelkan stigma. Hanya untuk masyarakat miskin. Pertanyaannya, mengapa sebuah negara, tega menuliskan kata, miskin, pada benda yang begitu intim dengan kehidupan rakyatnya? Bukankah kemiskinan, adalah luka yang harus disembuhkan, bukan identitas yang dipajang? Disinilah, kita akan masuk lebih dalam. Dalam editorial kali ini, kita akan membedah persoalan ini, bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi filsafat, budaya, dan martabat manusia Indonesia. Sebuah refleksi yang tajam, namun tetap berpijak pada kenyataan yang kita alami bersama. Maka, kami ajak Anda untuk tidak hanya mendengar sepintas. Simaklah hingga akhir, karena di ujung nanti, kita akan menemukan kesimpulan yang mengguncang, dan barangkali, akan mengubah cara kita memandang kehidupan sehari-hari. Karena itu, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, bagikan video ini agar makin banyak yang sadar, dan tentu saja subscribe channel Sahabat Gerakan Rakyat ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan diskusi mendalam seperti ini. Dan yang paling penting, tontonlah sampai selesai, karena setiap bagian dari editorial ini, akan saling menyambung, hingga membentuk gambaran utuh yang membuka mata kita. Fakta mengejutkan di balik warna tabung gas yang jarang diketahui. Mari kita menelusuri sesuatu yang mungkin selama ini kita anggap remeh. Warna tabung gas di dapur kita. Sekilas, ia hanyalah benda sehari-hari. Tapi jika kita teliti lebih dalam, tabung gas itu adalah cermin sosial, bahkan simbol ideologi negara dalam memperlakukan warganya. Kita lihat, ada tabung gas hijau, ada yang pink, dan ada yang biru. Hijau adalah gas bersubsidi, yang di atasnya tertulis jelas, hanya untuk masyarakat miskin. Pink adalah versi yang lebih mahal, dianggap lebih modern, lebih aman. Biru adalah alternatif yang memberi kesan mandiri dan berbeda. Sekilas, ini hanya diferensiasi produk. Tapi dari kacamata filsafat sosial, tiga warna ini adalah penanda kelas sosial, sebuah kasta modern yang direkayasa melalui kebijakan energi. Dalam filsafat humanisme, manusia adalah makhluk yang bermartabat. Tidak ada seorang pun manusia yang ingin dicap miskin, apalagi oleh negaranya sendiri. Kemiskinan adalah kondisi struktural, akibat dari sistem ekonomi, distribusi kekuasaan, ketidakadilan sosial, bukan pilihan eksistensial. Namun, di tabung gas hijau, negara menuliskan stigma itu, dengan terang benderang. Setiap kali rakyat kecil menyalakan kompor, mereka dipaksa membaca kembali. Inilah jatahmu, karena kamu miskin. Bukankah ini bentuk pelecehan simbolik? Negara bukannya menghapus kemiskinan, tetapi malah mengabadikannya dalam tulisan resmi. Dalam budaya Nusantara, terutama falsafah gotong royong, masyarakat tidak pernah dikotakkan secara kaku, antara miskin dan kaya. Yang kaya membantu yang miskin, yang kuat melindungi yang lemah, semua terikat dalam harmoni kosmos. Tetapi, apa yang kita lihat hari ini? Warna hijau, pink, dan biru, menjelma sebagai lambang kasta. Hijau, kasta bawah, rakyat kecil yang diberi subsidi. Pink, kasta menengah, yang dianggap mampu membayar lebih, untuk citra modern. Biru, kasta independen, yang bebas memilih, di luar dominasi negara. Inilah stratifikasi sosial, yang diformalisasi melalui barang kebutuhan sehari-hari. Bukan sekadar pasar, melainkan politik kekuasaan yang masuk ke ruang dapur rakyat. Michel Foucault, seorang filsuf Prancis, pernah menyebut, kekuasaan modern, bekerja bukan lewat cambuk atau penjara, melainkan lewat tanda-tanda kecil, aturan administratif, dan regulasi sehari-hari. Tabung gas hijau, adalah contoh nyata dari itu. Tulisan pada permukaannya, bukan sekadar regulasi, tetapi sebuah cara mengatur kesadaran rakyat. Bayangkan, setiap ibu rumah tangga di pelosok desa menyalakan kompor, dan di hadapan matanya selalu ada kata miskin. Itu bukan sekadar label, itu adalah penanaman identitas. Negara tidak sekadar menyalurkan energi, tapi juga menyalurkan stigma. Inilah paradoks kebijakan negara kita. Alih-alih membebaskan rakyat dari kemiskinan, negara justru menuliskan kemiskinan sebagai identitas resmi. Alih-alih memerdekakan martabat manusia, negara menjadikan kemiskinan sebagai pengingat harian di dapur rakyat. Apakah ini bentuk perlindungan, ataukah justru pelembagaan feodalisme baru? Dalam filsafat eksistensialisme, Jean-Paul Sartre menegaskan, manusia tidak boleh direduksi oleh label. Manusia adalah kebebasan, tetapi di sini, kebebasan itu dirampas. Manusia Indonesia yang menggunakan tabung gas hijau, tidak lagi dipandang sebagai individu merdeka, melainkan sebagai bagian dari kelas miskin yang dilabeli.
Budaya kita, yang kaya akan simbol kesetaraan, seakan dilukai. Api dapur, yang seharusnya menjadi lambang kehangatan keluarga, kini dipaksa menyala di atas stigma. Kita tahu, tidak ada manusia yang bercita-cita miskin. Tidak ada orang tua yang berdoa agar anaknya tumbuh miskin. Kemiskinan adalah musibah struktural, bukan pilihan hidup. Namun, lewat kebijakan ini, negara justru mengajarkan sebaliknya, bahwa kemiskinan boleh dijadikan identitas, boleh dicetak, boleh ditempel di benda sehari-hari. Padahal, martabat manusia semestinya tak bisa dinegosiasikan. Apapun kondisi ekonominya, manusia berhak untuk tidak dipermalukan. Lebih dalam lagi, mari kita lihat peran warna. Hijau, warna bumi, warna padi, simbol kerakyatan. Tapi di sini, ia justru menjadi lambang kasta bawah, warga miskin. Pink, warna lembut, hangat, kasih sayang. Namun di sini dipasarkan sebagai citra kelas menengah, modern, aman, bergengsi. Biru, warna laut Nusantara, cakrawala luas, kebebasan. Tetapi di pasar, ia menjadi simbol alternatif, perlawanan halus terhadap dominasi negara. Warna-warna ini, tanpa kita sadari, telah membelah rakyat Indonesia. Bukan karena perbedaan alamiah, tapi karena kebijakan yang mengatur konsumsi energi. Filosofi Jawa mengenal istilah, nguwong ke uwong, memperlakukan manusia sebagai manusia. Namun, apakah tulisan, hanya untuk masyarakat miskin, itu masih mengandung makna nguwong ke uwong? Atau justru menjadikan manusia sekadar objek administrasi, sekadar angka dalam klasifikasi birokrasi? Disinilah kita melihat kontradiksi. Negara yang katanya berdiri di atas prinsip Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, ternyata tidak segan mempermalukan sebagian warganya. Mari kita bicara jujur, tabung gas, bukan sekadar urusan energi. Ia adalah cermin struktur sosial kita. Selama ada tulisan itu, maka negara masih menganut pola pikir kasta. Selama warna-warna itu membelah rakyat, maka Indonesia belum sepenuhnya lepas dari warisan feodalisme. Kemiskinan tidak boleh dijadikan label permanen. Kemiskinan adalah musuh bersama yang harus dilawan dan dihapus, bukan identitas yang harus diabadikan. Mari kita jernihkan hati. Tabung gas, mungkin hanyalah benda kecil, tapi ia telah mengajarkan kita sebuah kebenaran pahit. Bahwa negara, masih tega merendahkan warganya dengan simbol-simbol yang seharusnya netral. Tugas negara, adalah membebaskan rakyat dari kemiskinan, bukan menuliskan kata miskin di tubuh rakyat. Tugas negara adalah menjaga martabat manusia, bukan melabelinya dengan kasta energi. Maka kesimpulannya sederhana, selama tabung gas hijau masih bertuliskan, hanya untuk masyarakat miskin, maka kita belum hidup dalam negara yang sepenuhnya adil dan beradab. Kita perlu mengingatkan, kemiskinan bukan identitas, bukan kasta, bukan nasib yang diikat. Kemiskinan adalah problem struktural, yang harus dihapus dengan keberanian politik, keadilan ekonomi, dan kebijakan yang manusiawi. Jika Anda merasa editorial ini membuka mata, jangan biarkan pesan ini berhenti di telinga Anda saja. Tekan tombol like, karena itu tanda bahwa Anda menolak stigma kemiskinan. Tulis komentar Anda, apakah Anda setuju bahwa negara masih melanggengkan kasta sosial modern. Bagikan video ini, agar lebih banyak rakyat sadar, bahwa persoalan tabung gas bukan sekadar soal energi, melainkan soal martabat. Dan jangan lupa, subscribe channel Sahabat Gerakan Rakyat ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena bersama-sama kita akan terus membongkar wajah asli kekuasaan, dari hal kecil hingga yang terbesar, demi Indonesia yang lebih adil. Karena martabat manusia tidak boleh direduksi oleh warna tabung gas. Karena martabat manusia adalah nyawa dari sebuah bangsa merdeka.